Well, halo. Hari ini sudah memasuki bulan Juni. Udah beberapa hari ini gue jarang bikin video. Dan kali ini gue baru ada kesempatan lagi buat bikin video. Kali ini nggak ada hal yang urgent atau hal yang penting yang pengen gue bahas, cuman sekedar cerita atau sharing di atas apa yang gue alami beberapa hari ini. Memasuki bulan Juni, gue memasuki sebuah bulan perayaan dimana gue menulis sebuah puisi selama 30 hari penuh, dan dalam setiap puisi itu gue harus selalu menyisipkan kata Juni. Tahun ini tahun 2025, tahun keempat gue mulai menulis puisi tentang Juni. Ini baru tanggal 9 dan sudah 9 puisi yang udah gue tulis, yang rencananya di tahun ini gue ingin terbitkan antologi puisi bulan Juni yang gue mulai dari tahun 2022 ke 2025. Ada sekitar 4 tahun, dan ya ada sekitar 120 puisi mungkin. Di next selanjutnya gue ingin tetap terus menulis puisi tentang Juni, dan rencananya ingin setiap 5 tahun sekali gue menerbitkan antologi puisi gue. Ya, puisi yang nggak bagus-bagus amat sebenarnya, terlalu banyak puisi yang dipaksa untuk dilahirkan. Bukan puisi-puisi yang indah, bukan puisi-puisi yang menggugah, bukan puisi-puisi yang menyentil hal-hal politik atau perjuangan, tapi kebanyakan puisi yang kontemplatif untuk di tahun ini. Gua nggak tahu mungkin kalau selanjutnya akan seperti apa. Meskipun di tahun ini, tahun 2025, ada banyak sekali fenomena politik yang cukup menggelisahkan, cukup bikin gaduh, tapi gue memutuskan untuk nggak menulis itu dulu di dalam sebuah puisi. Ada beberapa peristiwa politik memang yang gue tulis, tapi kebanyakan gue taruh di blog pribadi gue sebagai semacam sarkas atau sindiran aja. Gue masih fokus dengan kontemplasi terhadap kata, terhadap rasa di dalam antologi bulan Juni di periode ini, dari 2022 sampai 2025. Dan ya, gue agak hampir gila sebenarnya menulis puisi yang harus rutin dan dipaksa untuk berpikir kreatif. Sebenarnya gue nggak terlalu merasa terpaksa sih, karena memang ini sudah menjadi keputusan gue, udah menjadi komitmen, konsistensi gue untuk merayakan bulan lahir gue dengan menulis puisi selama 30 hari penuh. Jadi mungkin gue cuman butuh ruang aja untuk meluapkan kepenatan atau rasa jenuh mungkin. Ya, aktivitas yang lain yang memang agak menyita waktu dan menyita pikiran juga lumayan bikin gue stres. Tambah di bulan ini yang seharusnya gue menyediakan performa yang berhima untuk 1 bulan ini aja gitu, untuk menulis puisi secara penuh. Di bulan Juni tahun 2025 ini
gue nggak punya tema khusus sih sebenarnya. Dari tahun-tahun sebelumnya pun menulis puisi di bulan Juni nggak terlalu terpaku dengan tema, kebanyakan random apa yang gue tulis itu, apa yang gue alamin, apa yang gue rasa, nah itu yang gue tulis di puisi gue. Cuman setelah gue runutkan per tahun gitu, ada kesinambungan yang terjadi begitu saja tanpa sengaja. Nah, kemudian gue mencoba untuk memberikan satu konsep yang lebih jelas, lebih terarah di tahun 2025 ini. Konsep yang gue ambil di tahun ini, gue pengen mengeksplorasi tokoh-tokoh yang gue hadirkan di puisi-puisi sebelumnya. Di puisi tahun-tahun sebelumnya itu gue banyak membangun tokoh, salah satunya ada seorang penyair buta huruf dan seorang filsuf. Seorang penyair buta huruf ini memiliki karakter yang dia sangat gemar menulis, sebutlah puisi. Si penyair ini menyebut apa yang dia tulis itu sebagai puisi, padahal yang dia tulis itu cuma coretan aja. Membentuk huruf pun bukan disebut huruf, dia sebenarnya nggak tahu karena dia butuh huruf. Karena dia buta huruf, dia sebenarnya nggak bisa menulis kata, tapi dia cuma pura-pura menulis puisi aja. Tapi setiap kali dia menulis, meski itu coretannya nggak jelas, tapi dia merasakan sesuatu gitu. Seperti seseorang yang membaca puisi yang sangat indah, ada rasa yang kemudian keluar setelah dia membaca itu. Nah, si penyair buta huruf ini cuma nulis, bukan disebut nulis juga, tapi nyoret aja gitu. Tapi dia menganggap itu sebagai puisi, dan dari situ dia merasa ada sesuatu yang dia rasakan, sesuatu yang indah, sesuatu yang satir, sedih, segala macam, semua rasa ada di situ. Jadi ada paradoks dalam karakter si penyair buta huruf ini. Kayak sebenarnya jangankan si penyair ya, jangankan si penyair buta huruf gitu. Kita yang bisa menulis, kita yang bisa dan terbiasa menulis, kadang juga tidak bisa merasakan kata. Misal kita menulis kata cinta, apa kita bisa merasakan cintanya? Nggak semua. Misal kita menulis kata hilang atau kehilangan, kita juga nggak bisa merasakan hal itu secara tiba-tiba. Dan si penyair buta huruf ini hadir sebagai tokoh paradoks yang menyadarkan kita bahwa banyak dari kita yang ternyata memang buta terhadap rasa. Cuman si penyair ini gua jadikan lebih ekstrim, bukan hanya buta terhadap rasa, tapi buta terhadap huruf. Tapi dia mengenali rasa gitu. Dan dalam satu puisi di tahun 2025 ini, gue menjelaskan bahwa si penyair buta huruf ini dia ditakdirkan, bahasanya ditakdirkan ya, hidup sebagai seorang penyair, sekaligus ditakdirkan menjadi buta huruf. Kata ditakdirkan kan sebuah kata yang ada di luar kehendak kita. Jadi bagaimana si penyair ini bisa menikmati atau menjalani hidupnya sebagai seorang penyair jika dia juga ditakdirkan untuk menjadi buta huruf? Bagaimana dia bisa merasakan itu? Dari karakter itu gue mencoba untuk mengeksplorasi kata dan rasa gitu. Bahwa kata itu sebenarnya punya rasa atau tidak, atau kata itu maknanya apa. Jadi sebuah analisis leksikal atau bahasa yang ingin gue coba angkat dalam puisi, yang tentu gue mencoba untuk menyampaikan itu dengan bahasa yang sederhana, karena gue juga bukan profesor bahasa. Gue cuman kuliah di jurusan bahasa ya, mencoba untuk
mengambil masalah-masalah teknis atau kaidah bahasa ke dalam puisi itu, dan mencoba untuk membahasakannya secara sederhana, dan mencoba untuk memberi atau mengingatkan kepada para pembaca bahwa sebenarnya kita mengerti sebuah kata atau tidak sih. Banyak orang yang menulis puisi yang memang apakah dia mengerti rasa, warna, apakah kata memiliki rasa, apakah kata memiliki warna, apakah kata ini memiliki wajah yang bahagia, apakah kata ini memiliki wajah yang sedih. Itu yang coba gue untuk eksplorasi melalui karakter si penyair buta huruf ini. Kemudian tokoh selanjutnya ada seorang filsuf. Si filsuf dan si penyair buta huruf ini sudah hidup di puisi-puisi Juni gua di tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan si penyair buta huruf yang sering menulis, sedangkan dia tidak mengerti apa yang dia tulis, tapi dia merasakan bahwa apa yang dia tulis itu adalah puisi, dan puisinya itu bisa dirasakan oleh si penyair ini. Sedangkan si filsuf ini dia hadir sebagai tokoh orang yang terlalu banyak berpikir tentang makna. Jadi kalau dari si penyair buta huruf gua mencoba untuk mengeksplorasi kata, apakah kata itu punya rasa, punya makna atau warna, si filsuf ini akan mengeksplorasi rasa dari bahagia itu seperti apa, rasa dari sedih itu seperti apa. Jadi apakah bahagia, rasa bahagia yang kemudian diidentikan dengan wajah yang ceria, tersenyum, apakah seperti itu yang disebut dengan bahagia? Apakah sedih itu selalu diidentikan dengan wajah yang bermata sayu, mulut cemberut, berwajah murung, mengeluarkan air mata? Apakah seperti itu? Jadi si filsuf akan mengeksplorasi tentang rasa itu sebenarnya apa. Apakah yang seperti itu adalah sesuatu yang harus ditentukan oleh definisi? Jadi baik si penyair buta huruf maupun filsuf berupaya untuk membebaskan kata dan rasa dari definisi. Ini mungkin akan sangat mengganggu kaidah bahasa, tapi kalau gua dalam pikiran gua ya, berbicara rasa itu sesuatu yang bukan masuk dalam ranah definisi. Itu masuk dalam ranah definisi untuk kebutuhan sosial, agar orang tahu harus bersikap apa pada dasarnya kan. Tapi rasa yang sebenarnya tentu bebas dari definisi. Itu menurut gua. Dan ya, sedih bukan berarti lu harus menangis, bahagia bukan berarti lu harus sering tertawa. Nah, dua tokoh ini, si penyair buta huruf dan sang filsuf, berupaya untuk membebaskan kata dan rasa dari definisi, benar-benar membebaskan keduanya agar bisa menjadi entitas yang hadir dan merdeka tanpa harus terikat oleh definisi yang sudah disepakati oleh manusia. Ya, memang agak sulit juga untuk membuat sebuah puisi yang seperti ini, karena selain berpikir tentang bagaimana cara menemukan momen yang pas atau menuliskan momen apa yang pas untuk menggambarkan rasa dan kata itu, gue juga harus berpikir bagaimana cara menggambarkannya dengan kata yang sederhana yang bisa
dipahami, ya orang jadi paham dalam sekali baca. Ya mungkin nggak perlu sampai sekali baca sih, seenggaknya bisa dimengerti dan apa yang ingin gue sampaikan bisa dipahami oleh pembaca. Itu benar-benar menjadi sebuah tantangan yang berat karena ini masih pertama juga ya. Hampir mati. Ya karena ini memang pertama kali. Sebenarnya gue nggak punya niatan untuk menerbitkan puisi gue, karena ya di awal itu gue cuman merayakan bulan lahir gue aja gitu, untuk sebagai wujud terima kasih gue terhadap bahasa, terhadap puisi yang gue akui bahwa puisi banyak merubah hidup gue, dimana gue sangat mencintai kata-kata dan banyak kata-kata yang mempengaruhi hidup gue. Thank you.